Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai darah. Bukan hanya darah saja, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Apakah darah bisa berbicara? Jangankan berbicara, berteriak saja bisa, ya. Dalam Kejadian 4 ayat 10, ya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Ini ayat Alkitab. Darah berteriak kepada Allah. Darah Habel. Ya. Jadi arti dari darah manusia itu Kejadian 9 ayat 4 kita lihat. Ya. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya. Nyawa itu darah, ya. Janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, itu darah nyawa, ya, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Gambar manusia itu, manusia itu, ya, diciptakan menurut gambar Allah. Ya. Itu adalah roh manusia, ya. Amin. Nah, lalu kita lihat lagi, ya, dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup, ya, ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Darah adalah nafas hidup atau yang disebut jiwa, ya. Jadi manusia itu terdiri dari tubuh, ya, dan jiwa. Jiwa itu adalah darah, ya, nafas hidup, ya, yang terdapat dalam Matius 10 ayat 28 dan apa tadi? Roh. Jadi maksudnya gini, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, sudah, ya. Darah bersama-sama dengan nafas hidup membentuk jiwa. Nah, jiwa jadi tubuh, jiwa, dan roh, ya. Digabungkan, ya,
jiwa digabungkan dengan tubuh, ya. Ini hanya jiwa ya. Jiwa digabungkan dengan tubuh itu menjadi makhluk hidup. Ya. Kejadian 2 ayat 7 ya. Jiwa plus ya tubuh itu makhluk hidup. Ya. Maka itu ya ditambah roh. Jadi tubuh, jiwa plus roh itu menjadi manusia. Ya. Tubuh, jiwa, roh. Saya pelan-pelan aja ya, supaya Bapak Ibu lebih mengerti ya. Juga yang di luar sana itu. Ya. Tubuh, jiwa ditambah roh ya, itu disebut manusia. Ya. Tubuh dan jiwa itu bisa mati. Sedangkan roh tidak mati, ya. Binatang itu hanya mempunyai tubuh dan jiwa. Tidak punya roh. Sebab itu kalau binatang mati, selesai. Ya, itu bedanya ya. Sebab itu beda binatang dengan manusia. Binatang tidak punya roh. Manusia punya roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Saya ulang-ulang aja ya. Kalau binatang itu hanya tubuh dan jiwa. Nyawanya itu ya. Karena binatang itu punya darah. Darah dan nafas hidup. Begitu. Ya. Dan juga punya tubuh yang fisik itu. Ya. Jadi binatang juga disebut makhluk hidup. Tetapi kalau dia mati, selesai. Karena dia tidak punya roh. Ya. Beda dengan manusia. Ya. Nah sekarang bagaimana dengan malaikat? Malaikat, kerub, serafim, termasuk si iblis itu. Ya, dengan apa? Dengan pengikut-pengikutnya itu. Itu adalah makhluk roh. Tidak punya tubuh, tidak punya jiwa. Kenapa tidak punya jiwa? Karena mereka itu tidak punya darah. Tetapi mereka adalah makhluk roh yang hidup. Jelas kan sekarang? Mereka adalah makhluk roh yang hidup. Mereka hanya punya roh, tidak punya tubuh, fisik ya, tidak punya nyawa, jiwa itu, tidak punya. Karena mereka tidak punya darah. Ya. Jelas bukan ya? Tetapi mereka disebut makhluk roh ya, yang hidup. Begitu. Ya. Jadi malaikat, serafim, kerubim ya, termasuk si iblis itu makhluk roh ya yang tanpa jiwa karena tidak punya darah ya tanpa darah, tanpa nafas hidup. Lalu bagaimana kalau mati? Ya, ini dua-duanya kalau mati gimana nih? Maksudnya itu binatang, manusia dan makhluk roh itu. Manusia juga makhluk roh ya, tetapi mempunyai tubuh dan jiwa. Hanya manusia yang punya ciptaan Allah ya, yang punya tubuh. Hanya manusia.
Yang lain tidak punya tubuh, tidak punya fisik. Ya. Lalu bagaimana kalau mati? Kita lihat binatang. Ya. Kalau mati, maka tubuh dan jiwanya mati. Udah selesai. Ya. Karena dia tidak punya roh. Bagaimana dengan manusia kalau mati? Ada dua. Manusia, ya, kalau mati ya, tubuh dan jiwanya mati. Ya, masuk kuburan. Tetapi rohnya tetap hidup, karena roh itu tidak bisa mati. Rohnya tetap hidup. Tadi saya bilang ada dua. Dua pilihan maksudnya. Yang percaya Yesus, ya, rohnya itu ke Firdaus. Belum ke surga. Karena surga belum diturunkan. Dan neraka pun belum diciptakan. Jadi masih transit di Firdaus, ya. Bersama dengan Abraham, ya, juga Ishak dan Yakub dan juga nabi-nabi itu. Di sana adanya. Tetapi yang tidak percaya Yesus kalah maut. Ya. Ingat cerita tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya itu, nah, dialah maut. Nah, jadi yang tidak percaya Yesus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, yang menolak Yesus itu langsung ke alam maut. Iya. Menunggu pengadilan. Oke? Lalu itu manusia. Bagaimana dengan malaikat? Kerub, serafim, makhluk roh. Nah, karena mereka itu adalah makhluk roh, dia tidak bisa mati. Setan dan setan-setan, nah beda ya. Satan itu pemimpinnya, si iblis itu. Dan setan-setan itu malaikat yang berubah menjadi setan karena tertarik itu, ditarik oleh si iblis pada saat dia jatuh ke bumi seperti malaikat di sorga. Itu malaikat itu berubah menjadi setan-setan. Nah, mereka tidak bisa mati. Nah, mereka inilah pada akhirnya akan dibuang ke lautan api, neraka. Ya. Karena mereka tidak bisa mati. Roh itu tidak bisa mati. Dihukum siang dan malam. Beserta dengan tadi yang menolak, orang-orang yang menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya, yang menolak Yesus, nah itu ujung-ujungnya rohnya itu disiksa di neraka, kekal ya, bukan setahun 2 tahun ya, ingat itu ya, kekal. Saya sudah menyampaikan ini ya, jadi jangan salahkan juga ya. Jadi kalau masih tegak tengguh di luar sana ya silahkan aja. Tapi saya mengasihi siapapun juga yang menghujat-hujat saya mengasihi. Saya berdoa bagi kalian semua supaya kalian menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Jangan sembah yang lain. Jangan sembah Allah Tritunggal. Jangan sembah Bapa pribadi ke satu itu.
itu bukan Allah. Ya. Lalu bagaimana saat dihukum? Wah, tubuh dan jiwa itu binasa di neraka. Tubuh dan jiwa ya itu binasa, tetapi roh tidak. Ya, silakan dibaca dari Matius 10 ayat 28 ya. Tubuh dan jiwa itu binasa. Matius 10 ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, ya, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi tubuh dan jiwa itu dibinasakan di neraka. Ya, bagi orang-orang yang menolak Yesus. Tetapi rohnya hidup dan disiksa siang dan malam. Jadi tubuh dan jiwa mati, tetapi rohnya disiksa. Kekal tuh ya, siksaannya ya. Itu bagi orang yang menolak Yesus. Nah sekarang bagi mereka yang menyembah Yesus, ya, mereka hidup kekal, termasuk saya dong. Saya penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, Alfa Omega. Itu yang saya sembah. Saya menolak menyembah Allah Tritunggal yang bukan Allah, yang ciptaan manusia, Tertullianus beserta dengan pengikutnya itu bukan Allah. Jadi yang hidup kekal itu, ya, termasuk saya. Saya berani mengatakan itu, karena saya penyembah Yesus. Yesus yang menjamin. Kalau Yesus tidak menjamin, buat apa saya menyembah Dia? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Satu-satunya. Dia menjamin aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Ya. Oke, kita kembali. Bagaimana? Tubuh, ya, ini orang-orang yang percaya Yesus, ya, tubuh dan jiwa dibangkitkan dari kuburan, ya, digabung dengan roh yang tadi itu, yang ada di Firdaus, ya, diberi mahkota. Mahkota ini lambang kekuasaan, memerintah, ya. Lalu endingnya masuk surga. Hidup selama-lamanya, ya, dengan memakai tubuh kebangkitan. Amin. Bapak Ibu sudah mendengar penjelasan saya yang begitu panjang lebar dari ayat-ayat Alkitab, bukan tafsir-tafsir, ya, tapi dari ayat-ayat Alkitab, ya, tentang penciptaan, ya. Sekarang kita lihat siapa yang mencipta, ya. Kita lihat Yohanes 1 ayat 3, ya. Siapa itu pencipta? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, ya, firman, ya, bukan perkataan Allah, ini firman, ya, yang adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan.
nggak ada yang jadi tuh, ya. Ya. Dari segala yang telah dijadikan. Dia yang mencipta firman itu. Ya. Lalu kita lihat ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, oleh firman, ya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Lalu ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, dia menjadi, firman itu menjadi manusia. Ya, anak tunggal Bapa itu bukan dia anaknya si Bapa, tetapi Bapa ini yang dimaksud adalah Allah. Karena ini adalah sebutan, ya. Yesaya 63 itu berbicara mengenai Allah. Ya, Yesaya berseru kepada Allah, bukankah engkau Bapa kami? Nah, itu jelas ya. Yang jadi yang disembah adalah Allah. Ya. Nah, anak tunggal itu berbicara hanya sekali, satu-satunya. Ya, Yesaya 44 ya, ayat 6 kalau saya tidak salah ya. Dibentuk hanya sekali. Itu maksudnya. Jadi jangan bilang, oh ini anak tunggalnya si Bapak. Tidak. Bapaknya siapa? Bapaknya Tritunggal. Tritunggal itu bukan Allah. Allah itu roh. Ya. Ini firman itu telah menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk menjadi tebusan bagi manusia berdosa dengan taat sampai mati di kayu salib. Lalu setelah itu disaksikan orang banyak. Dia bangkit, lalu naik ke sorga. Naik ke sorga itu bukan disaksikan oleh 1-2 orang. 120 lebih yang menyaksikan dia naik ke sorga. Kembali sebagai apa? Sebagai firman, sebagai Allah. Itulah Yesus. Dia yang mencipta. Ya, Yohanes 1 ayat 3. Lalu kita lihat juga dari Filipi ya. Filipi 2. Kolose, sorry. Kolose ya, yang saya maksud Kolose. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga. Itu pemerintahan, malaikat, kerub, serafim, yang saya sebutkan tadi, itu dia yang ciptakan. Baik yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang ada di bumi semuanya yang bisa kelihatan ini, manusia, batu, gunung, semuanya itu cakrawala yang ada itu, matahari, bulan, tumbuh-tumbuhan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang di surga kan tidak kelihatan oleh mata fisik, dia ciptakan, maupun kerajaan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh. Perhatikan kata oleh. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jangan bilang Yesus itu ciptaan, itu Dia yang cipta. Mana bisa ciptaan mencipta? Ya. Amin. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita diselamatkan oleh Yesus. Kalau kita menyembah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, maka kita akan selamat. Tetapi kalau kita menolak menyembah Yesus, ya, maka
akan binasa. Ya. Kita lihat dari 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Keselamatan itu hanya iman kepada Kristus Yesus, bukan iman kepada Allah Tritunggal yang bukan Allah, bukan iman kepada si Bapa ikonnya Tritunggal, tidak. Itu sesat. Ini kata Alkitab, bukan saya. Ini ayat Alkitab. Saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kembali ke Alkitab. Untuk menyembah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa sebelum segala abad. Yaitu Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu akan selamat. Shalom.